Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwiya Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Marilah kita berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, bagi seorang mukmin tidak ada suatu apapun yang tidak menjadi nilai ibadah
Semua di hadapan Allah jadi ibadah. Napasnya jadi ibadah, waktunya jadi ibadah, tenaganya jadi ibadah. Jangankan yang sifatnya, yang kelihatan zahirnya beribadah terhadap Allah, sekalipun dia berkarya, sekalipun dia berusaha tentang dunia dengan niat dia untuk bekal ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya jadi ibadah. Di mana semuanya jadi ibadah, di hadapannya membentang Shiratal Mustaqim yang mengantarkan terhadap Allah Subhanahu wa taala amal tadi. Oleh karena itu, supaya amal kita jadi ibadah, tentunya niatnya adalah hanya lillahi ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita harus ingat bahwa semua jadi ibadah, tetapi apabila salah niat, maka seluruh aktivitas kita sia-sia. Ada 11 poin yang harus kita perhatikan. Yang 11 itu adalah di mana yang harus dipikul ya harus dipikul, yang harus dijingjing ya harus dijingjing. Jangan salah. Semestinya yang harus dipikul malah dijingjing, yang dijingjing malah dipikul. Mana yang 11 itu? Yang 11 adalah yang 3 walaupun jumlahnya sedikit, tetapi dia harus dipikul. Berbeda dengan urusan yang lainnya. Kalau kita membawa barang yang berat-berat, tentunya harus dipikul, tidak boleh dijingjing. Tetapi yang 3 ini ringan, jumlahnya sedikit, tidak boleh dijingjing, tetapi harus dipikul. Di mana yang 3 ini malah kebalik, malah kita jingjing, yang 8 adalah kita dipikul, maka diancam oleh Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah, kata Allah, siksa kami, keputusan kami, kata Allah. Mana yang 8 yang harus kita jingjing, bukan harus kita pikul walaupun jumlahnya banyak. Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah Muhammad, seandainya bapak-bapak kalian, kalimatnya jamak. Bapak bisa jadi bapak kandung, bisa jadi bapak angkat, atau yang disebut bapak atasan kita, itu termasuk aba'ukum. Apabila bapak-bapak kalian dijadikan nomor pertama, tetapi yang 3 dikesampingkan, Allah, Rasul, dan jihad di jalan agama Allah, di ujung kalimat, di ujung ayatnya. Bapak-bapak kita dijadikan nomor wahid, bapak-bapak kita dipikul, Allah, Rasul, dan jihad memperjuangkan agama Allah malah dijingjing. Tunggu siksa Allah, kata Allah. 1. Yang kedua, wa abna'ukum. Banyak karena orang tua kita terabaikanlah perintah Allah dan Rasulnya. Banyak bapak angkat kita atau bapak yang dianggap bapak oleh kita, pemimpin kita, atasan kita, banyak Allah dan Rasulnya dikesampingkan. Ingat, kata Allah, tunggu siksa kami, kata Allah. Yang kedua, abna'ukum, yang harus dijingjing itu adalah bukan dipikul anak-anak kalian, bisa anak kandung, bisa anak angkat, dan bisa anak didik.
yang disebutkan tadi di nomor wahidkan, sedangkan Allah dan Rasulnya dikesampingkan. Tunggu siksa Allah, keputusan Allah. 2. Wa azwajukum, yang ketiga istri-istri kalian. Ima satu atau lebih daripada satu istrinya, tetapi menjadikan hambatan Allah dan Rasulnya, termasuk jihadin fi sabilillah. Tunggu juga kata Allah. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, saudara dekat atau saudara yang jauh, saudara kandung atau saudara sesusu juga sama. Awas dijadikan nomor wahid, jangan dipikul. Yang kelima, ashiratukum, karib kerabat kalian, baik yang dekat maupun yang jauh, jangan dijadikan hambatan. Tugas kita secara hakikatnya adalah Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah, sementara yang 8 di nomor wahidkan. Lupa terhadap perintah Allah bahwa Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Ini malah dijadikan nomor berapa, bukan nomor wahid, bukan nomor yang pertama, malah dijinjing Allah dan Rasulnya. Kalau atau seandainya Allah, Rasul dan jihad fisabilillah dijinjing karena kita memikul yang 8, maka Allah, Rasul dan jihad fisabilihi tentunya karena keberatan akhirnya ditunda karena dijinjing. 5. Wa amwalun iktaraftumuha, kemudian harta-harta yang kita usahakan, berangkat subuh pulang maghrib, karena berusaha mempertahankan supaya jadi orang yang kaya, termasuk orang yang terkenal, Allah dan Rasulnya, tetapi disampingkan, dikesampingkan. Tetapi perintah dan tugas pribadi siap berangkat, bahkan sebelum subuh sudah berangkat. Tetapi perintah Allah dikesampingkan. Tunggu kata Allah. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, yang nomor 7 adalah perniagaan atau perdagangan yang kita takuti, ditakuti untuk meruginya, diutamakan, dipikul. Allah dan Rasulnya dikesampingkan. Yang ke-8, wa masakinu tardaunaha, tempat kediaman, tempat tinggal yang dijadikan dan dibangun oleh kita yang mewah, diutamakan sehingga melupakan perintah Allah dan Rasulnya, termasuk jihad fisabilihi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, yang 8 tadi yang disebutkan lebih dicintai dibanding minallahi wa rasulih, dibanding Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabilih, dan lebih dicintai dibanding memperjuangkan agama Allah. Banyak orang yang berkoar-koar tentang jihad, tetapi dipinta oleh Allah, salah satunya yang tadi, yang 8 tadi, penghasilan yang tadi untuk memperjuangkan agama Allah, ternyata dia tidak mampu mengeluarkannya. Itu adalah lebih dicintai, berarti bukan Allah dan Rasulnya, semata-mata dia bohong jihadnya itu. Jadi jihad atau memperjuangkan agama Allah itu adalah apabila kita punya harta, dipinta sebagiannya untuk memperjuangkan agama Allah, siap mengeluarkannya. Bohong, siap darah dan tenaganya dikorbankan untuk memperjuangkan agama Allah, dipinta harta juga tidak mampu. Patokannya adalah harta. Apabila harta kita siap dikorbankan untuk menjunjung tinggi agama Allah, tentunya yang lainnya juga ngikutin. Diri kita, tenaga kita
seluruhnya pasti ngikutin olok ukurnya adalah harta. Jadi orang berkoar-koar tentang memperjuangkan agama Allah, tetapi hartanya melehoi, tidak mau dikorbankan untuk menjunjung tinggi agama Allah, itu adalah bohong. Fatarabbasu, kata Allah, apabila Allah, Rasul dan memperjuangkan agama Allah dijingjing, sedangkan yang 8 dipikul, fatarabbasu, kata Allah, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi'amri, tunggulah keputusan Allah. Dalam tafsirnya adalah siksa Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimanakah jaminannya bagi orang yang bisa Allah dipikul, Allah, Rasul dan jihad di jalan agama Allah diutamakan, yang lainnya juga dibawa, artinya dijingjing, tidak dilepas. Sebelum saya akhiri, apabila keberatan, apabila kita tidak mampu, maka tetap yang 3 dipikul, yang 8 karena dijingjing dilepas saja. Bagi orang yang sanggup seperti itu, Allah menjanjikan, bagi orang-orang yang beriman kemudian mementingkan Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang tidak mementingkan urusan umat Islam, orang-orang yang beriman, kata Rasulullah, laisa minni wa man lam yahtam bi amril mu'minin falaisa minni. Barang siapa yang tidak mementingkan urusan orang-orang yang beriman, maka dia tidak termasuk umatku, katakan Rasulullah. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, Allah, Rasul dan jihad fisabilillah dinomor wahidkan, diutamakan, yang lain dikesampingkan, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Mudah-mudahan kita bisa mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan, mana yang harus dipikul dan mana yang harus dijingjing, sehingga kita termasuk hamba Allah yang taat terhadap Allah dan Rasulnya. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum bima fi nati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة